A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa kabarnya saudara-saudaraku Sarung Dakwah Channel yang dirahmati Allah? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dan membahas tentang beberapa dukun yang menjadikan ayat suci Al-Quran sebagai media atau sarana menyantet. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasannya, bagi saudara-saudaraku yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen. Dukung terus channel ini agar channel ini tetap bersemangat untuk menceritakan kisah-kisah yang lainnya. Di dalam ilmu supranatural sama halnya mempelajari ilmu bela diri. Bedanya, ilmu supranatural melatih olah batin, sedangkan ilmu bela diri melatih olah fisik. Lantas apa bedanya ilmu hitam dan putih di dunia persilatan? Sama pula dengan ilmu bela diri, ada yang digunakan untuk merampok dan membunuh, ada juga yang digunakan untuk menjaga diri dari kejahatan dan sekedar untuk berolahraga semata. Hitam dan putih itu tergantung masing-masing individu yang mempelajari ilmu tersebut. Jika yang menggunakan memanfaatkan untuk kejahatan, putih bisa menjadi hitam. Pengertian hitam dan putih bukan terletak jenis ilmu yang dipelajari seseorang, melainkan berdasarkan sifat adigang, adigung, adiguna dalam diri si pemiliknya. Ilmu karomah adalah kekuatan khusus yang dimiliki para wali. Karomah adalah turunan dari mukjizat. Bedanya, mukjizat diturunkan kepada nabi dan rasul dan tidak bisa dipelajari oleh manusia biasa. Sedangkan karomah adalah ilmu yang diturunkan kepada para wali karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karomah tak memerlukan kodam, melainkan kekuatan atas izin Allah Subhanahu wa taala yang muncul saat dibutuhkan dan tidak berfungsi apabila digunakan menggunakan nafsu atau untuk gagah-gagahan. Karomah bisa dipelajari bagi mereka yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melalui zikir atau doa-doa. Untuk itu, hanya orang-orang terpilih yang dihinggapi karomah. Ada kisah dukun yang menggunakan ayat suci Al-Quran sebagai media santetnya. Biasanya pagar gaib yang dikirim si dukun teluh berwujud pocong. Isinya bermacam-macam. Ada yang dari tanah makam, paku, kapas, dan lain sebagainya. Yang dibungkus dengan kain mori atau kain kafan. Di dalamnya pasti diselipkan kertas bertuliskan nama orang yang akan diteluh. Bisa dengan huruf Arab atau huruf Jawa. Bahkan ada yang menyertakan penggalan ayat suci Al-Quran. Bagi dukun teluh yang melambari ilmu santetnya itu dengan ayat Al-Quran, apakah itu disebut dengan ilmu putih? Jawabannya tidak. Sebab bagi mereka penganut ajaran sesat yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk kejahatan, sesungguhnya itulah yang disebut dengan ilmu hitam. Ada banyak orang yang menjalani lelaku nyeleneh, tapi memanfaatkan ilmu yang didapat itu untuk kebaikan dan menolong orang. Misalkan, meminta bantuan kodam atau jin atau makhluk halus lainnya. Namun lelaku jenis ini bisa mengarahkan kepada kesyirikan atau penyekutuan terhadap Tuhan Sang Maha Tunggal. Hitam dan putih itu ada dalam diri seseorang. Antara kebaikan dan kejahatan dalam diri seseorang, itulah yang mempengaruhi perilaku. Sebelum mempelajari ilmu, pondasi agama itu yang sebenarnya harus dibangun. Karena tanpa itu, ilmu yang dipelajari bisa membawa seseorang pada kegelapan. Bagian itu yang paling sulit. Bagi mereka yang ahli ibadah dan ahli zikir, tanpa harus mempelajari ilmu yang aneh-aneh, sesungguhnya itulah ilmu kesaktian yang luar biasa. Ucapan si ahli ibadah dan si ahli zikir seperti Sabta Pandipta Ratu. Ucapannya seperti hukum yang direstui alam dan ucapannya adalah doa mujarab.
Jika dia sudah berkata-kata, maka terjadi dan terjadilah. Seperti ucapan para wali Allah, biasanya para ahli ibadah dan ahli zikir ini selalu menjaga sikap dan perkataannya, karena mereka selalu menyadari ucapannya bisa membawa malapetaka. Inilah kesaktian yang hakiki yang datang atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewibawaan para ahli ibadah dan zikir ini juga luar biasa. Ketika akan dijahati orang, kebanyakan mereka orang yang ingin berbuat jahat menjadi gentar hanya dengan menatap seorang mata si ahli ibadah dan ahli zikir itu. Bagi yang memiliki karomah akan mengembalikan kepada Sang Pencipta, atau akan melakukan dialog dengan cara gaib. Misalnya dengan saudaranya atau saudara ari-ari, atau biasa disebut dengan kakang kawah adi ari-ari dalam ilmu Jawa. Bagi orang yang mempelajari ilmu ini, dia bisa memecah raga menjadi dua bagian. Di tengah peradaban zaman, ilmu supranatural ternyata masih sangat relevan. Ada fisika, pasti ada metafisika, yang artinya antara kehidupan nyata selalu ada persoalan gaib. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan nalar manusia, meski di zaman canggih seperti saat ini. Dan bagi mereka yang mengerti, mereka akan mengembalikan segala sesuatunya kepada Sang Yang Maha Gaib atau Sang Yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.